Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda di Kresna Gadget. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun ya. Hari ini saya akan membahas sebuah smartwatch yang sudah nemenin saya ya kurang lebih hampir 1 tahun. Ada yang tahu teman-teman ini smartwatch apa? Nah ini teman-teman ya. Kelihatan di strapnya ini adalah Huawei Watch GT 2. Ayo bareng-bareng kita review produknya. Impresi saya ketika pakai smartwatch Huawei emang puas banget ya teman-teman ya. Banyak hal yang kemudian dapat dilakuin namun tetap mempertahankan daya tahan baterai yang super duper awet ya teman-teman ya. Makanya saya ketagihan nih pakai produk-produknya Huawei. Apalagi kalau ekosistemnya udah saling terhubung. Wah, makin mantep lagi teman-teman ya. Kalau saya pribadi lebih suka saya menggunakan smartwatch dibandingkan dengan arloji biasa yang biasa banget banyak teman-teman kita gunain. Lah kenapa bang? Emang apa sih bedanya smartwatch sama arloji biasa? Ya banyak ya teman-teman ya. Yang pertama kita punya banyak macam sensor. Ada heart rate monitoring, kemudian oxygen saturation monitoring atau SpO2, kemudian daily activity kita juga bisa dikontrol lewat jam ini, berapa step yang kita laluin, kemudian jaraknya, kalori yang terbakar, itu semua bisa dicek melalui smartwatch ini dan nggak mungkin kita dapatkan dari jam arloji biasa. Sebelum kita beralih ke fitur-fiturnya, ayo kita lihat dulu ya teman-teman ya, bagaimana desain daripada smartwatch Huawei GT2 ini sendiri ya teman-teman ya. Yang pertama, kita bahas dari sisi desainnya. Pada bagian desain dari Huawei GT2 ini sangat elegan ya teman-teman ya. Sekilas mungkin mirip dengan smartwatch yang lain yang berada di pasaran ya teman-teman ya. Namun ada beberapa yang membedakan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah materialnya yang kokoh dan juga premium ya teman-teman ya. Dan disertakan juga bezel 3D yang sangat tipis ya teman-teman ya. Ngomong-ngomong, ini udah saya tempelin dengan anti gores ya teman-teman ya, pelindung ya teman-teman ya. Dan di sini nggak bisa digeser ya, nggak kayak jam-jam analog yang bisa diputar-putar gitu. Ini hanya hiasan aja, tulisan-tulisan ini nggak bisa digeser. Dan kemudian ini tampilan jamnya seperti ini teman-teman ya. Dan layarnya ini sudah mengusung panel AMOLED dengan ukuran 1,39 inci dengan resolusi 454 x 454 pixel. Layar ini juga ya dilapisi oleh Corning Gorilla Glass. Sebenarnya udah ada ya teman-teman ya lapisan Gorilla Glass-nya, namun supaya lebih safe lagi saya tambahkan sendiri nih teman-teman ya. Di bagian luarnya ini ada pelindung daripada kaca bagian depannya seperti itu. Kemudian satu nilai positif juga ya teman-teman ya, layarnya ini sangat responsif teman-teman Huawei Watch GT2 ini. Dan kabar baiknya Huawei GT2 ini udah bagus ya teman-teman ya, dan juga enak ketika kita lihat di outdoor. Jadi saturasi warnanya bagus, kecerahannya juga bagus. Ketika kita gunakan di outdoor juga tulisannya masih bisa kita lihat, dan kualitas layar OLED-nya udah bagus banget ya teman-teman ya. Kerapatan pixelnya juga udah rapih banget. Jadi ketika kita lihat menu-menu ataupun jam, kita nggak perlu deket banget sama smartphone-nya karena tulisannya juga sudah terbaca dengan jelas seperti itu teman-teman. Dan di smartwatch Huawei GT2 ini sudah ada juga mode always on display teman-teman ya, dimana mode ini tampilan layarnya akan selalu aktif dan juga cocok untuk kita yang ngegunain seperti jam tangan digital yang seolah-olah kelihatan seperti jam digital, padahal ini adalah smartwatch ya teman-teman ya. Contohnya seperti apa bang? Nah lihat, ini adalah tampilan antar muka di depannya, dan kemudian ketika nanti dia mati layarnya dan langsung berganti dengan always on display dan ini juga banyak ya teman-teman ya, banyak pilihan kita mau bentuk seperti apa untuk always on display-nya. Namun ada konsekuensinya ketika kita gunakan always on display ini, maka baterainya akan cepet boros. Bang, terus sarannya gimana bang? Ya udah, kalau mau baterainya awet, matiin aja fitur ini. Di mana fiturnya? Di pengaturan. Teman-teman bisa ambil, pilih, kemudian cari pengaturan. Ya, kita cari pengaturan, kemudian cari yang namanya ada tampilan. Kemudian setelah itu masukkan tampilan hidup selalu, dan ini kita bisa langsung matikan atau hidupkan atau pilih salah satu yang kita inginkan. Seperti itu ya teman-teman ya.
Kemudian secara diameter ya teman-teman ya, lumayan bongsor ukurannya 46 mm jika dibandingkan dengan smartwatch lain seperti Samsung Watch ya, Samsung Watch 5 yang diameternya 44 mm aja, selisih tipis-tipis lah teman-teman ya. Namun ini halnya juga positif bagi teman-teman laki-laki ya, terutama ini maco banget karena ukurannya pas banget kalau di tangan kita. Nah, diameter segini 46 mm itu pas aja di tangan kita ya gitu. Justru kalau lebih kecil daripada ini agak kurang pantas aja untuk laki-laki. Namun Huawei Watch ini ada variannya juga ukurannya yang lebih kecil ya teman-teman ya. Ada yang ukurannya 42 mm, pas banget untuk teman-teman yang perempuan. Bang, masih kegedean 42 mm itu. Ya, kita bisa ada opsi yang lain teman-teman. Bisa kita lirik juga yang namanya seri Huawei Watch Fit 2. Nah, dulu aku pakai itu ya teman-teman ya. Aku pakai itu untuk keseharianku. Enteng banget, mirip kayak band ya, atau kayak gelang biasa. Padahal itu jam ya. Namanya adalah Huawei Watch Fit 2 ya teman-teman. Ukurannya lebih kecil dan itu biasanya cocok untuk lengan atau tangan perempuan. Seperti itu teman-teman. Kemudian beralih ke sisi bagian samping ya teman-teman ya. Ada dua tombol yang disediakan oleh Huawei Watch GT 2 ini. Tombol yang atas ini untuk mengakses menu dari jam ini dan juga tombol yang di bawah untuk pintas mengakses beragam mode olahraga yang akan dilakukan oleh teman-teman sendiri. Sementara bezel yang melingkari layar juga seutuhnya tidak bisa diputar dan juga terdapat derajat angka ala jam bezel. Yang seperti saya jelaskan tadi teman-teman ya, nggak bisa diputar, hanya gimmick aja. Tapi ya so far nggak masalah teman-teman ya, terlihat bagus dan elegan juga. Kemudian kita beralih ke bagian belakangnya. Di bagian belakang ini terdapat sensor detak jantung ya teman-teman ya. Dan juga strapnya ini mendukung strap berukuran 22 mm. Strap bawaannya juga berbahan karet ya teman-teman, atau silikon yang lentur namun tetap kokoh. Dan untungnya lagi teman-teman ya, ini banyak banget pilihan warnanya. Bukan cuma hanya hitam, ada yang putih, ada yang biru, ada yang navy, ada yang hijau, army dan lain sebagainya, masih banyak banget. Dan kalau kita memang mau beli teman-teman, harganya itu terjangkau banget strapnya ini, dari 30.000 sampai dengan 100.000 yang leather. Jadi sangat terjangkau. Kalau teman-teman bosan dengan warna hitam, bisa ganti ke warna putih atau ke warna biru atau ke warna hijau dan lain-lain sesuai dengan keinginan kita. Strapnya terbilang murah dan juga kokoh. Terus gimana bang cara ngelepasnya? Gampang banget, tinggal kita tarik bagian ini ya, besi ini penghalangnya. Nah, otomatis terlepas. Dan ketika kita masangnya juga sangat mudah, tinggal ditekan di sini ya teman-teman ya. Ditekan, sesuaikan, kemudian yang ini tarik juga dan kita masukkan ke sini. Selesai. Seperti itu teman-teman ya. Oh iya bang, kalau kita beli Huawei Watch GT 2 ini dapat apa aja sih bang? Di kotaknya teman-teman ya, teman-teman mendapatkan jamnya dan juga kabel casannya aja, sama buku-buku petunjuk yang kemungkinan besar teman-teman nggak akan pakai deh gitu ya. Teman-teman nggak akan pakai dan gunain. Nah ini untuk kabel datanya, dia menggunakan USB Type-C dan juga ada dongle-nya ya teman-teman ya, warna putih. Dongle-nya ada di mobil kayaknya ya teman-teman ya. Jadi ada dongle khusus untuk dihubungkan ke sini bentuk piringan kecil seperti itu, dan itu nanti magnetnya ya ditempelkan saja di bagian sensornya. Dan itu nanti akan melakukan pengecasan. Itu aja teman-teman yang didapetin daripada Huawei GT 2 ketika teman-teman beli si Huawei ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke intinya teman-teman ya. Kita berbicara fitur ya, fitur daripada Huawei Watch GT 2 ini sendiri teman-teman, banyak banget fiturnya. Yang pertama saya jelasin dulu ya. Ketika kita mau memilih menunya, kita tinggal klik aja teman-teman ya di krono yang bagian atasnya ini. Nah, krono di bagian atasnya ini kita lihat ada menu-menunya. Yang pertama menu olahraga, kita bisa klik. Ada latihan berlari, latihan di luar, kemudian berlari di dalam, berjalan di luar ruangan, berjalan di dalam, dan lain-lain ya, bersepeda, kemudian juga bersepeda di dalam ruangan, berenang, kemudian perairan terbuka, mendaki, dan lain-lain, banyak banget teman-teman ya. Bentuk olahraga yang kita inginkan itu semuanya ada di sini gitu pengukurannya. Selanjutnya menu yang kedua ada rekaman olahraga. Jadi kita bisa merekam fitur ini
Dan ini harus kita koneksikan ke Huawei Health ya. Saya sendiri jarang banget ya ngoneksiin ini karena bener-bener jarang banget saya gunakan fitur olahraganya ini gitu ya. Karena saya sendiri cuma gunain untuk jarak langkah, kaki, kemudian jarak kilometer, dan juga kalori yang terbuang serta detak jantung. Itu aja sih yang sering saya gunain, selebihnya jarang banget ya. Sebenarnya sayang ya ketika kita beli smartwatch yang tujuannya untuk sport ya atau untuk olahraga, kita tidak manfaatkan menu-menu yang ada di sini, ya sangat disayangkan aja ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, at least kalau teman-teman mau gunain ini untuk olahraga ringan, ini sudah bisa banget ya, ataupun berat ya. Kemudian status olahraga ini juga ada ya, kita bisa koneksikan di health kita ya, Huawei Health. Kemudian detak jantung juga kita bisa ukur teman-teman ya. Nah ini detak jantung beberapa saat tadi yang sudah saya gunakan. Kemudian setelah itu ada SpO2 atau sensor yang akan mengukur jumlah oksigen yang dalam darah kita ya. Kemudian rekaman aktivitas kita, kemudian aktivitas tidur kita juga bisa dikontrol dengan jam ini. Kemudian juga tingkat stres kita juga kita bisa ukur di sini. Nah, ini tingkat stres kita juga kita bisa ukur. Kemudian latihan pernafasan juga bisa. Dan ini teman-teman keunggulannya, daftar panggilan kita juga bisa mengkoneksikan smartwatch ini ke smartphone kita. Dan itu ketika ada telepon masuk, maka otomatis Huawei Watch GT2 ini akan memberikan notifikasi. Begitu pula dengan kontak, kita juga bisa menyimpan kontak penting. Kemudian juga kita bisa memplay musik sampai dengan 300 ya teman-teman. 500 musik dalam sini, dan ada speakernya juga teman-teman ya di sini. Setelah itu kita juga bisa ngecek barometer ya, tekanan air ya kalau nggak salah ya, kompas untuk kita tahu jarak ataupun mata angin, kemudian notifikasi, cuaca juga kita bisa cek, stopwatch juga kita bisa cek, stopwatch kita bisa ngukur untuk guru-guru olahraga mungkin, teman-teman yang hobi olahraga. Kemudian pengaturan waktu, alarm juga kita bisa buat, senter juga bisa teman-teman. Nah, senter darurat lah ya, nggak terlalu terang cahayanya, tapi ya lumayan ya teman-teman ya untuk melihat kondisi sekitar. Mungkin darurat kita nggak pegang handphone, kita bisa gunakan ini. Kemudian ada fitur temukan ponsel juga yang terhubung kepada GPS di smartphone kita juga, dan juga pengaturan serta peta petal ya, atau untuk mengukur jarak kita berlari dan sebagainya. Ini kita bisa gunakan peta yang ada di smartwatch ini teman-teman ya. Dan teman-teman ya, di smartwatch yang kecil ini teman-teman ya, ada musiknya dan kita bisa play teman-teman ya. Nah ini suara speakernya, nah, nggak terlalu kencang sih teman-teman ya. Ya tapi untuk ukuran smartwatch ini kita bisa ukur juga suaranya ya teman-teman ya. Coba. Nah lumayan teman-teman ya. Kita bisa pilih juga ya teman-teman ya, jam tangan kita, kemudian ponsel, dari earphone juga dari mana galeri daripada musik kita tuh disimpan sambil kita melakukan exercise ataupun olahraga ataupun kardio ya teman-teman. Nah ini bisa juga mengukur kegiatan olahraga kita. Coba kita pause dulu ya teman-teman ya. Kita bisa juga lihat ya bagaimana dia ngelihat bentuk olahraga kita, kemudian juga latihan kita, kemudian denyut jantung kita juga bisa langsung diukur, langkah kita juga bisa diukur, total pendakian juga kita bisa ukur, semuanya bisa dicek melalui smartphone yang kecil ini. Terakhir kita ke kesimpulan ya teman-teman ya. Kelebihan daripada Huawei Watch GT2 ini berhasil ngebuat saya ngerasa nyaman banget dan juga nggak bisa move on ya dari si Huawei Watch GT2. Dulu juga saya nggak bisa move on dari si Huawei Watch Fit 2. Enak banget teman-teman, serasa nggak pakai jam. Dan hari ini saya pakai Huawei Watch GT2, ini juga enak banget. Terlihat elegan, namun fungsinya banyak banget yang bisa kita lakuin dengan satu benda ini ya teman-teman ya. Namun ya di luar semua kelebihan yang saya sebutkan tadi, oh iya satu lagi teman-teman ya, baterainya juga awet. Kalau saya kan jarang banget nih ngoneksiin smartwatch ini ke smartphone saya, jarang banget, jadi lebih awet. Hampir 7 hari tanpa ngecas, si smartwatch ini bisa bertahan dengan baik teman-teman ya.
Dan beda banget ya teman-teman ya dengan brand sebelah. Brand sebelah itu ada yang ngecasnya pagi, malam harus dicas lagi gitu kan. Jadi repot. Nah, sementara Huawei Watch GT2 ini udah dia tahannya lama baterainya, ngecasnya juga super kencang. Kurang dari pada 1 jam, 100% baterainya udah terisi penuh banget. Jadi ngisinya cepet, habisnya lama ya teman-teman ya. Ini dia si Huawei Watch GT2. Dan untuk kekurangannya apa bang? Ada nggak kekurangannya? Kekurangannya apa ya? Selama ini so far saya nggak pernah ngalamin ada kekurangan di Huawei Watch GT2 ini. Yuk kalau teman-teman mungkin ada device yang sama, punya Huawei Watch GT2 juga, coba teman-teman cerita ini, ada nggak kekurangan yang teman-teman rasain di smartwatch ini? Oke, terima kasih ya teman-teman ya sudah menonton sampai dengan menit-menit akhir ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lagi mau nyari smartwatch yang terbaik ya teman-teman ya, terbaik di lini harganya. Ya inilah smartwatch Huawei Watch GT2. Teman-teman bisa cari di online shop, harganya variatif ya teman-teman ya. Ada yang agak murah dan juga masih bertengger di angka 2,5 sampai dengan 2,7 jutaan. Teman-teman bisa lihat di online shop itu. Selebihnya review produk ini sangat positif dan juga bagus teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Jangan lupa like, share dan juga subscribe video ini dan tunggu video-video selanjutnya dari Krisna Gadget. Bye bye.